Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai landasan bimbingan konseling di madrasah. Nah, adapun materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah pengertian landasan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, macam-macam landasan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, landasan teologis, yang kedua, landasan filosofis, yang ketiga, landasan religius, yang keempat, landasan psikologis, yang kelima, landasan sosial budaya, yang keenam, landasan ilmiah dan teknologis, dan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya Ayunilna Amelia Madila sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa sih pengertian dari landasan bimbingan dan konseling itu. Yuk, simak penjelasannya. Landasan bimbingan konseling itu merupakan faktor-faktor penting atau pondasi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, maka suatu bangunan dapat berdiri dengan kokoh tentunya membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Jika tidak didasari dengan landasan yang kokoh, maka akan menyebabkan kehancuran terhadap bimbingan konseling itu sendiri. Dan di sini yang menjadi taruhannya adalah klien atau individu yang ditanganinya. Nah, jadi teman-teman, layanan bimbingan konseling itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, namun harus berpijak dari landasan yang kokoh yang didasarkan pada hasil pemikiran atau hasil-hasil penelitian yang mendalam. Selanjutnya, landasan teologis dalam bimbingan dan konseling. Apa sih landasan teologis itu? Nah, landasan teologis itu merupakan landasan berpijak yang benar dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling tentang tata cara menggunakan akal pikiran, disertai hati nurani dan perasaan, serta berkeyakinan untuk beramal sesuai dengan sumber hukum dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran telah mengatur teori atau metode dalam bimbingan konseling menuju insan kamil, seperti dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Nah, dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan tentang teori atau metode dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik untuk menuju kepada perbaikan, perubahan, dan pengembangan yang lebih positif dan membahagiakan. Tersebut dijelaskan oleh Hamdani sebagai teori yang pertama adalah al-hikmah, yakni mengandung makna atau ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Yang kedua adalah mau'idhah hasanah, yaitu teori dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan hidup Nabi, Rasul, dan para aulia Allah. Dan yang terakhir adalah teori al-mujadalah bil ahsan, yaitu teori yang memberikan bimbingan dengan menggunakan bantahan dan sanggahan yang mendidik dan menenteramkan. Nah, dari prinsip dan teori tersebut, maka yang dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan layanan bimbingan konseling di madrasah, diantaranya yang pertama adalah harus ada kesabaran tinggi bagi konselor. Yang kedua, konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik. Yang ketiga adalah saling menghormati antara konselor dan klien. Yang keempat, tidak berniat untuk menjatuhkan klien. Yang kelima, dapat mengungkapkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan jelas. Dan yang keenam adalah keteladanan sejati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ayunilna. Landasan yang selanjutnya yakni landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan membantu konselor memahami hakikat klien, dalam hal ini siswa, sebagai manusia.
Hakikat manusia dengan berbagai dimensi kemanusiaannya, yaitu fisik, psikologis, dan spiritual, serta dengan segenap tujuan dan tugas kehidupannya, menjadi landasan bagi konsepsi dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Setelah kita memahami slide tersebut, maka timbullah pertanyaan, mengapa bimbingan dan konseling memerlukan landasan filosofis? Tentu saja karena pelayanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang diharapkan semuanya merupakan tindakan yang bijaksana. Karena landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan juga estetis. Yang selanjutnya yakni landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling pada umumnya ingin menetapkan klien, dalam hal ini siswa, sebagai makhluk Allah SWT dengan segenap kemuliaan, kemanusiaan, dan menjadi fokus netral upaya bimbingan dan konseling. Namun, konselor harus hati-hati dan bijaksana dalam menerapkan landasan religius terhadap klien atau siswa yang berbeda latar belakang agamanya. Nah, yang dapat kita pahami dari slide tersebut adalah bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada siswa untuk mengenal, memahami, dan juga menghayati fitrahnya, sehingga segala bentuk tingkah laku dan tindakannya sesuai atau sejalan dengan fitrahnya tersebut. Fitrah yang dimaksud di sini adalah bakat atau kemampuan dan juga potensi. Jadi, potensi dan bakat sangat diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islami. Maka dari itu, bimbingan dan konseling sangat memerlukan landasan religius dalam kajiannya. Yang selanjutnya yakni landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien, dalam hal ini tentu saja siswa. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku klien yang perlu diubah atau dikembangkan apabila ia hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya atau ingin mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Nah, untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, sejumlah aspek psikologi perlu dikuasai oleh konselor atau pembimbing. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan dan penguatan, serta kepribadian. Selanjutnya, saya Cici Bunga Dahlia sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan 3 landasan bimbingan konseling di madrasah, yakni landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, dan juga landasan pedagogis. Landasan sosial dan budaya. Dimanapun manusia hidup, senantiasa berbentuk kelompok hidup terdiri dari sejumlah anggota guna menjamin baik keselamatan, perkembangan maupun keturunan. Dalam kehidupan berkelompok itu, manusia harus mengembangkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu sebagai anggota demi ketertiban pergaulan sosial mereka. Landasan sosial dan budaya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Setiap anak sejak lahir harus memenuhi tidak hanya tuntunan biologisnya, tetapi juga tuntunan budaya di tempat ia hidup. Tuntunan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Dan yang kedua, bimbingan konseling dan budaya. Sesuai dengan dimensi kesosialannya, individu saling berkomunikasi dan menyesuaikan diri. Komunikasi dan penyesuaian diri antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang sama cenderung lebih mudah daripada yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya. Yang pertama, sumber-sumber berkenaan dengan perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Landasan ilmiah dan teknologi dibagi menjadi 2 macam.
Yang pertama, keilmuan bimbingan dan konseling, dan yang kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang terakhir adalah landasan pedagogis. Setiap masyarakat tanpa terkecuali senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Boleh dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Dengan reproduksi sosial itulah nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat diwujudkan dan dibina ketangguhannya. Landasan pedagogis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, dan yang kedua adalah pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan inti dari 3 landasan yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya, bahwa landasan sosial dan budaya. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling, hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi yang pluralistik. Dan adapun landasan ilmiah dan teknologi. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan, sebagaimana dikemukakan oleh MC Daniel, bahwa konselor adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penilaian. Adapun yang ketiga adalah landasan pedagogis, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dibagi menjadi 2 macam, yakni pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan juga pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Dan di sini saya akan menambahkan bahwa yang ketiga adalah pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena pendidikan merupakan upaya berkelanjutan. Apabila suatu kegiatan atau program pendidikan selesai, individu tidak hanya berhenti di sana, ia maju terus dengan kegiatan dan proses pendidikan lainnya. Maksudnya itu lebih menekankan lagi, lebih meningkatkan program-program pendidikan secara bertingkat. Dengan demikian pula dengan hasil bimbingan dan konseling. Hasil pelayanan itu tidak hanya berhenti sampai pada pencapaian hanya itu saja, melainkan perlu terus dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang berikutnya.